Selamat pagi, salam jumpa kembali, salam sehat selalu kepada siswa-siswi SMK Farmasi Bumi Husada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai budaya hidup sehat. Apa itu hidup sehat? Nanti kita bahas. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan agar senantiasa terberkati dan setiap pembelajaran pada hari ini dapat dapat kita cerna dengan baik dalam kehidupan kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Bapak ingatkan kembali kepada kalian untuk tidak lupa untuk absen, yang di mana linknya sudah Bapak share di, Google Classroom Penjasorkes kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat, silakan kalian perhatikan dulu link PowerPoint yang ada, Bapak sampaikan berikut. Bila kita mendengar kata-kata budaya hidup sehat, itu erat kaitannya mengenai kebiasaan. Nah, di sini ada 2 kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk, atau kebiasaan yang positif dan kebiasaan yang negatif. Tapi bila kita membahas tentang budaya hidup sehat, itu erat kaitannya tentang kebiasaan-kebiasaan baik atau positif. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan budaya hidup sehat dan manfaat daripada hidup sehat itu sendiri. Kebiasaan atau penerapan hidup sehat merupakan budaya hidup sehat, merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang, yang sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, ya, meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun dalam penerapannya, budaya hidup sehat ini sangat sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti kualitas tidur kita. Setiap orang pasti ingin sekali tidur atau beristirahat, berkualitas. Namun dalam penerapannya sangat sulit sekali. Mengapa demikian? Seringkali kita ketika kita beristirahat atau kita sering sekali ingin tidur, kita terganggu oleh mungkin, gadget atau handphone kalian yang berdering atau ada WA dari teman-teman kalian, atau mungkin juga lingkungan kalian mungkin yang berisik sehingga kalian sulit sekali tidur, atau ada juga, eee, pola tidur kalian yang nggak teratur, sehingga kalian itu sangat sulit sekali tidur. Misalkan, di siang hari kalian tidur terlalu lama, sehingga apa yang terjadi, malamnya sangat sulit sekali tidur. Hal demikian adalah hal-hal yang sangat mengganggu di dalam, meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup maksudnya kualitas untuk beristirahat maksudnya ya. Nah, itu sangat mengganggu sekali dalam, penerapan pola hidup sehat atau budaya hidup sehat. Nah, di sini ada Bapak terangkan tentang mengenai beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya hidup sehat. Yang pertama adalah mengetahui status kesehatan. Kita harus tahu nih status kesehatan kita seperti apa. Seperti misalkan kita harus periksa jantung kita. Yang kita ketahui bahwa jantung adalah salah satu organ tubuh yang fungsinya adalah memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Bila mana jantung itu bermasalah, maka jantung itu tidak sempurna atau tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua adalah kita harus mengetahui berat badan. Nah, berat badan yang ideal adalah eee, adalah tinggi badan dikurang 110. Misalkan tinggi badan kalian adalah 170, dikurang 110 berarti 60. Berarti tinggi badan yang ideal antara 60 sampai dengan 70 untuk tinggi badan 170, ya. Sekali lagi, 100, katakan berat badan kalian ada 170, maka 170 dikurang 110 adalah 60. Nah, 60 ini adalah berat
minimal, sedangkan berat maksimalnya adalah 70. Berarti 60 sampai dengan 70 kilogram adalah berat ideal untuk tinggi badan 170. Lalu, eee, kalian harus juga mengevaluasi aktivitas fisik. Artinya apa? Di sini diterangkan bahwa kegiatan yang bisa dilakukan dalam mengevaluasi aktivitas fisik adalah dengan mengetahui banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan dalam seminggu. Nah, aktivitas fisik ini sangat berbeda sekali dengan berolahraga ya. Aktivitas fisik ini adalah sangat berbeda sekali dengan berolahraga. Maksudnya apa? Kalau aktivitas fisik itu adalah kegiatan yang dilakukan secara spontanitas, tanpa adanya pemanasan, tanpa adanya peregangan, tanpa adanya pendinginan. Contoh misalnya, kalian berlari karena terlambat misalnya, atau naik turun tangga, itu termasuk aktivitas fisik. Kita harus bisa mengevaluasi, kenapa, saya mengalami pegal-pegal, mungkin aktivitas fisik saya terlalu berat. Nah, oleh sebab itu kita perlu sekali mengevaluasi segala gejala-gejala yang terjadi dalam tubuh kita melalui aktivitas fisik apa yang sering kali kita lakukan di dalam, kegiatan kita sehari-hari. Lalu kita juga mencatat makanan yang dikonsumsi. Nah, ini sangat penting sekali nih. Ya, mencatat makanan yang dikonsumsi menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Nah, ini sangat mencatat, ya. Kenapa fungsi mencatat? Agar kita tahu, ya, makanan-makanan apa yang bisa kita makan, makanan-makanan apa yang tidak bisa kita makan. Sehingga apa? Kita dapat, menjaga pola makan kita secara ideal. Contoh misalnya kalau kita terlalu berlebihan berat badan kita, ya kita mengurangi, karbohidrat yang kita konsumsi. Tapi jangan lupa, tetap 3 kali sehari makan. Mungkin porsi daripada karbohidratnya dikurangi, seperti itu. Lalu memeriksa mood, ya. Di sini dijelaskan bahwa kesehatan yang hakiki adalah kesehatan yang selaras antara jasmani dan rohani, tubuh dan pikiran. Nah, ini karena sering sekali nih mood ini, eee turun naik ya dalam kehidupan kita, mungkin karena kondisi keadaan atau situasi. Nah, mood ini sangat berpengaruh sekali kepada, budaya hidup sehat. Kenapa? Karena mood ini ya mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita terlalu banyak pikiran, stres, itu bisa sekali mengganggu kesehatan kita. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, ya. Jadi kita harus gembira. Kalau kita mood kita naik turun, ya kita harus gembira. Kenapa? Karena itu mempengaruhi, kesehatan. Kalau pikirannya terlalu stres, itu bisa mempengaruhi mood kita, ya. Sehingga raut wajah kita menjadi cemberut itu, ya. Mood kita itu harus fresh, harus semangat, ya. Lalu periksa kesehatan jaringan sosial. Ya ini, ya pertemanan. Di sini diterangkan bahwa relasi atau jaringan sosial merupakan pembentukan pribadi seseorang dan erat kaitannya dengan kesehatan rohani, jiwa, dan pikiran. Nah, lingkungan pergaulan kita sangat berpengaruh ya, sosial kita sangat berpengaruh terhadap apa? Perilaku kita, lalu apalagi pola pikir kita, lalu pola kegiatan kita, aktivitas kita. Nah, bagaimana caranya biar kita, selalu memiliki apa namanya, kondisi yang baik dalam budaya hidup sehat? Ya kita harus mencari lingkungan-lingkungan pergaulan yang sehat. Contoh misalnya kita, mengikuti perkumpulan, senam, katakan tingkat RT atau RW atau lingkungan sekitar kita. Itu salah satu contoh, eee sederhana di dalam sosial kita, di dalam pergaulan kita. Lalu yang kedua, itu adalah, bangun lebih pagi. Nah, di sini terangkan bahwa pada pagi hari, suhu udara dan kondisi lingkungan masih lebih segar, ya, dan sehat bagi tubuh manusia. Sinar matahari pagi juga sangat baik bagi kesehatan. Selain itu, sinar matahari pagi juga akan berfungsi dengan baik jika kita berolahraga dan berkeringat di pagi hari. Nah, pagi hari sangat baik sekali. Kenapa? Karena di situ udara masih bersih. Jadi diharapkan kita bangun pagi, kita melihat daun-daun yang hijau, itu juga bagian daripada, refreshing untuk, namanya pikiran kita. Melihat yang, udara segar, kita bisa
bisa, apa namanya, mengisi paru-paru kita dengan udara segar. Nah, ini yang terkadang kita ketika di pagi hari kita masih tidur atau sulit sekali, bangun dari tempat tidur, mungkin masih bermalas-malasan dengan gadget kita. Itu salah satu perilaku yang tidak baik. Nah, perilaku yang baik adalah bangun pagi dan melakukan aktivitas, ya, entah seperti berolahraga di pagi hari, atau hanya sekedar berjalan-jalan pagi di depan rumah. Apalagi yang kita ketahui bahwa, sinar matahari di pagi hari itu mengandung zat vitamin D ya, baik buat tulang. Lalu kita minum air, ya. Ini pola hidup sehat kita harus minum air. Kenapa? Karena di dalam air itu sendiri itu terkandung, mineral yang baik buat tubuh, ya. Selain dari sayuran dan buah-buahan, air sangat baik sekali untuk, eee, metabolisme tubuh. Yang di mana fungsi air itu sendiri adalah membantu, proses pencernaan di dalam tubuh, ya. Jadi konsumsilah air yang bersih. Ciri-ciri air yang bersih adalah satu, tidak berbau, tidak berasa, lalu apalagi? Tidak berwarna. Lalu bagaimana Pak dengan jus? Apakah itu baik? Baik, asalkan dikonsumsi dengan cukup atau sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi tidak berlebih, tidak kurang juga, ya. Jadi konsumsi air mineral yang baik adalah konsumsi 8 1 liter ya, 1 liter sehari atau 1 sampai 2 liter sehari sangat perlu sekali dalam kehidupan kita, dalam 1 hari ya. Nah, tanda-tanda kita dehidrasi atau kekurangan cairan, khususnya air bersih atau air, putih adalah, satu ketika kita mengeluarkan air seni adalah warnanya pekat, itu berarti, kita mengalami dehidrasi. Oleh sebab itu konsumsilah air dengan tepat, tidak berlebih, tidak berkurang, sehingga apa? Proses pencernaan dan metabolisme tubuh dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kita perlu perhatikan adalah, sarapan sehat. Yang kita ketahui bahwa sarapan sehat ini sangat penting sekali, ya. Sarapan sehat akan membuat tubuh kita menjadi berenergi dan dapat membawa efek positif terhadap kesehatan. Nah, makanan sehat ini adalah makanan-makanan yang, eee, segar, ya. Mungkin kita waktu kita di sekolah dasar kita diajarkan oleh guru kita, ya, 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja? Di situ ada telur, ada sayur, ada ikan, ada buah-buahan. Lalu apa yang sempurnanya? Di situ ada susu sebagai penyempurna dari 4 sehat itu sendiri. Makanya disebut 4 sehat, 5 sempurna. Jadi harus ada telur, daging, ikan, lalu ada lagi namanya, kacang-kacangan, maaf ya lupa ya, kacang-kacangan, lalu ada lagi yang terakhir adalah susu. Itu jangan sampai lupa, harus diminum setiap hari. Nah, fungsi-fungsinya banyak di situ. Di situ ada proteinnya, ada, gizi atau vitaminnya, lalu ada mineralnya. Ya, itu sangat penting sekali buat, eee, aktivitas kalian, khususnya memberikan energi pada tubuh kalian ketika beraktivitas, ya. Lalu ada namanya aktivitas sehat, ya, aktivitas sehat yang seimbang, ya. Perlu diketahui bahwa tubuh kita juga mempunyai batas kemampuan. Nah, jadi kita harus mengetahui nih batas kemampuan tubuh kita sampai mana. Setiap orang batas kemampuannya berbeda-beda, ya, dan tidak bisa dipaksa untuk terus-menerus, karena stamina orang itu berbeda-beda ya. Jadi kita harus butuh waktu beristirahat juga tadi yang pertama kita bahas, harus istirahat, ya. Lalu, eee, ada, baiknya jika selalu, menyempatkan diri untuk refreshing dengan cara berlibur pada saat waktu luang. Jadi kita perlu refreshing. Nah, refreshing ini tidak perlu mahal-mahal, cukup berjalan sore atau melihat tanaman atau, apa namanya, ya mungkin duduk-duduk sambil minum, teh atau dengan minum jus di pekarangan rumah, itu juga masuk refreshing untuk kita. Karena pikiran itu perlu sekali segarkan kembali atau di-refresh kembali. Lalu
olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur, mmm, dalam satu hari itu antara 30 menit sampai dengan 2 jam, maksimal 2 jam, tidak boleh lebih ya. Kenapa? Karena olahraga yang baik adalah maksimal adalah 2 jam, ya. Nah, minimal olahraga itu setiap hari, itu mungkin bagi yang memiliki waktu luang. Tapi mungkin kalau untuk orang yang memiliki aktivitas minimal olahraga itu 1 sampai 2 kali dalam seminggu untuk berolahraga. Fungsinya apa? Untuk menjaga elastisitas dan fleksibilitas daripada otot-otot yang ada di dalam tubuh sehingga tidak kaku atau sulit sekali melakukan aktivitas, ya. Nah nah pola makanan yang sehat, ya. Pola makan yang sehat adalah konsumsi sayur dan buah, ya. Pertanyaannya apakah kalian mengkonsumsi sayur dan buah? Nah, buah itu apa saja, silakan, ya, tidak usah terlalu mahal, yang ada mungkin di sekitar kalian ada jambu, ya makan saja jambu, ya. Mungkin ada jeruk, ambil saja jeruk. Jadi minimal harus konsumsi buah, lalu konsumsi ikan dan daging. Nah, kadang-kadang kita ini ada unsur, apa namanya, ikan dan daging. Ya tinggal pilih mana berdasarkan kemampuan kita, ada ikan, ada daging, ya itu wajib karena itu mengandung protein, ya, mengandung protein di dalam, ikan dan daging. Lalu mengatur jam makan. Mengatur jam makan ini harus penting, ya, harus harus setiap hari harus sama. Katakan pagi hari kita jam 7 pagi harus makan jam 7 pagi, jangan lewat. Siang jam 12 siang, katakan jam 12 siang ya jam 12 siang. Lalu, malam maksimal jam 7. Ya, jadi kita harus teratur. Nah, 3 hal ini 3 jam itu dalam sehari itu, makan jangan sampai terlewat. Kenapa? Karena sehingga kita membiasakan, pencernaan kita berlangsung pada jam-jam tersebut, ya. Lalu konsumsi karbohidrat secukupnya, ya, karbohidrat secukupnya. Karbohidrat itu bisa berasal dari, umbi-umbian bisa atau dari, eee, nasi ya, nasi yang kita konsumsi, ya. Lalu hindari, junk food, ya. Junk food itu makanan instan ya, junk food, dan makanan berlemak. Nah, bagi kalian mungkin yang sudah mengalami kelebihan berat badan, ya sesuai dengan rumus tadi Bapak bilang, berat badan yang ideal adalah tinggi badan dikurang 110, berarti katakan kalau tinggi badan kalian 170 dikurang 110 berarti 60. Berarti berat yang ideal antara 60 sampai dengan 70, itu yang ideal ya, maksimal 70, ya. Lalu manfaat, penerapan budaya hidup sehat. Apa sih manfaatnya? Di sini diterangkan bahwa membuat tidur lebih berkualitas. Pasti kalau kita memiliki pola tidur atau pola istirahat yang teratur, pasti kita memiliki kualitas tidur atau pola istirahat yang berkualitas. Lalu membuat pikiran lebih positif, pasti. Kalau kita mengisi kehidupan kita dengan pola hidup sehat, mengisi aktivitas-aktivitas yang mengarah ke kegiatan-kegiatan untuk hidup sehat, pasti pikiran kita juga positif. Sehingga waktu-waktu luang yang mungkin terbuang selama ini hanya bermain gadget, itu dapat, eee, kita salurkan melalui, kegiatan-kegiatan, penerapan budaya hidup sehat itu sendiri. Lalu menjadikan kita lebih semangat dalam bekerja, pasti. Kenapa? Karena satu, energinya atau apa, staminanya bagus. Yang kedua pola tidurnya, bagus atau berkualitas. Lalu, otot-ototnya dapat, bergerak dengan leluasa karena sudah fleksibel dan elastisitas, ya sudah elastis. Artinya apa? Artinya itu diperoleh melalui olahraga seperti itu ya. Lalu mencegah berbagai macam penyakit, ya, mencegah berbagai macam penyakit. Artinya kalaupun saya pun sudah menerapkan budaya hidup sehat, tapi saya masih sakit. Budaya hidup sehat bukan berarti tidak akan sakit, tapi budaya hidup sehat adalah mencegah agar kita tidak sakit. Seperti itu ya, tolong dibedakan artinya ya. Lalu membuat penampilan menjadi lebih menarik. Pasti kalau kita sehat pasti menarik. Badan kita tidak terlalu, katakan, terlalu berlebihan berat badannya atau terlalu kurus. Kenapa? Karena kita selalu memperhatikan pola makan kita, pola istirahat kita, pola olahraga kita, pola rekreasi kita atau refreshing kita ya, seperti itu ya.
Lalu meningkatkan rasa percaya diri, pasti. Kalau kita sudah memiliki budaya hidup sehat, pasti kita percaya diri. Kenapa? Karena dari penampilan sudah bagus. Yang kedua, kita memiliki, pikiran-pikiran yang positif atau, mmm, hal-hal yang positif, sehingga apa, kita lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya. Kita bergerak juga leluasa, tidak terkendala mungkin karena, sulit sekali untuk melangkah misalnya, ya, seperti itu. Baik, eee, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab di dalam, buku latihan kalian dan dapat kalian upload di dalam link tugas yang Bapak share nanti di Google Classroom. Pertanyaan pertama adalah sebutkan apa saja yang harus dilakukan untuk menerapkan hidup sehat, ya, budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lalu sebutkan manfaat dalam penerapan budaya hidup sehat. Kalian tulis di buku tulis, lalu kalian kirim melalui link penugasan, ketik di, Word, lalu kalian kirim. Cukup satu lembar saja dan lalu kalian kirim eee, di link penugasan. Demikian, dari Bapak. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan agar karena pembelajaran kita sudah selesai, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kita cerna dengan baik dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala pertanyaan silakan kalian, WA ke Bapak atau, langsung hubungi Bapak melalui WA ataupun telepon. Silakan untuk, mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih buat hari ini dan selalu semangat dan selalu jaga kesehatan dan tetap berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Salam semangat.